Are you ready? 1, 2, 3, go! Welcome to my channel. Subscribe to my channel. Suatu peradaban mempunyai wujud, tahapan, dan dapat berevolusi atau berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Dari peradaban pula dapat mengakibatkan suatu peradaban pada kehidupan sosial. Perubahan ini dapat diakibatkan karena modernisasi yang terjadi di masyarakat. Ya, tentu saja. Karena di antara keduanya saling mendukung untuk menciptakan suatu kehidupan sesuai kodratnya. Suatu peradaban timbul karena ada yang menciptakannya, yaitu di antaranya faktor manusianya yang melaksanakan peradaban tersebut. Apa yang disebut peradaban? Peradaban dapat didefinisikan sebagai suatu tahap perkembangan masyarakat manusia yang ditandai oleh pencapaian-pencapaian dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bidang sosial, ekonomi, politik, seni, dan budaya. Peradaban juga mencerminkan kompleksitas dan kemajuan dalam organisasi sosial dan budaya manusia, seringkali melibatkan urbanisasi, teknologi, seni, dan sistem nilai yang khas. Bagaimana pendidikan dan kemajuan teknologi berpengaruh terhadap peradaban manusia? Pendidikan memberdayakan individu dengan pengetahuan dan keterampilan, sementara kemajuan teknologi meningkatkan efisiensi dan inovasi. Bersama-sama, mereka mempercepat kemajuan peradaban dengan menciptakan masyarakat yang lebih terdidik, terhubung, dan mampu mengatasi tantangan yang lebih kompleks. Pendidikan memungkinkan pemanfaatan teknologi, sementara teknologi memperluas akses ke pendidikan dan sumber daya pengetahuan. Ini mengarah pada peningkatan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan budaya dalam masyarakat. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama. Satu, moral, yaitu nilai-nilai dalam masyarakat yang hubungannya dengan kesusilaan. Yang kedua, norma, yaitu aturan, ukuran, atau pedoman yang dipergunakan dalam menentukan sesuatu yang baik atau salah. Yang ketiga, etika, yaitu nilai-nilai dan norma moral tentang apa yang baik dan buruk yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku manusia. Yang keempat, estetika, yaitu berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam keindahan, kesatuan, keselarasan, dan kebalikan. Kita ketahui bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama. Dalam konsep masyarakat madani merupakan tuntunan baru yang memerlukan berbagai terobosan di dalam berpikir, penguasaan konsep, serta tindakan-tindakannya. Dituliskan bahwa pemaknaan civil society sebagai masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW. Kendala yang dihadapi dalam mengaplikasikan konsep masyarakat madani, yang pertama, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata. Yang kedua, masih rendahnya pendidikan politik. Yang ketiga, ekonomi yang tidak stabil karena kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter. Yang keempat, minimnya lapangan pekerjaan atau pengangguran yang dikarenakan tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas. Oleh karena itu, dalam menghadapi kendala ini seperti dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman, pemberdayaan civil society maka perlu ditekankan melalui peranannya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan. Yang kedua, sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya, tidak berdaya membela hak-hak dan kepentingan mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang terkena pengangguran, kelompok buruh yang digaji atau di PHK secara sepihak.
Yang ketiga, sebagai kontrol terhadap negara. Dan yang keempat, menjadi kelompok kepentingan interest group atau kelompok penekan pressure group. Yang terakhir, masyarakat madani pada dasarnya merupakan suatu ruang yang terletak antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lainnya. Nah, dalam ruang lingkup tersebut terdapat sosialisasi warga yang